Film Maniac yang dirilis tahun 2012 merupakan remake dari film dengan judul yang sama di tahun 1980. Berkisah tentang seorang pria bernama Frank yang diperani oleh Elijah Woods. Adalah seorang pria pemilik toko manekin dengan sosok pribadi yang introvert. Alih-alih menyukai wanita cantik untuk dikencani, rupanya mereka malah dijadikan bahan pelampiasan oleh Frank untuk dikuliti. Bagaimanakah kisahnya? Selamat menonton dan Bakitot. jojing ala jojing. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua orang betina yang pulang larut malam. Betina pertama berpamitan dengan si betina kedua. Sebut saja Neng. Rupanya Neng yang kini sendirian diikuti oleh seseorang yang menggunakan mobilnya. Kemudian Neng mempercepat langkah kakinya. Si pria pengintai itu pun juga ikut pergi. Scenes kembali ke si Neng yang kini sudah berada di apartemennya. Saat ia menuju kamarnya, lorong sudah gelap dan ketika si Neng masuk ke kamar, seseorang berkata, Pepe, ulah gandeng. Tiba-tiba si Neng pun ditojos tepat di bawah rahang hingga ke atas. Lalu kening dan rambutnya pun dikuliti si pelaku. Selanjutnya, scenes berpindah pada pemeran utama kita bernama Frank. Frank mengikuti situs kencan online dan berkenalan dengan seorang wanita, sebut saja Mawar. Mereka pun lalu memutuskan untuk bertemu di dunia nyata. Ketika mereka telah bertemu, Mawar tertipu wajah Frank yang lugu. Frank mengantar Mawar hingga ke rumahnya. Frank pun diminta masuk untuk menikmati secangkir dua cangkir bir peletok. Saat di dalam rumah itulah, Mawar yang sudah dalam kondisi burigil mengajak Frank untuk bercocok tanam sawah sepetak miliknya. Ya, Frank pun menunjukkan identitas aslinya. Ia dengan tega mencekik leher Mawar hingga Mawar pun tewas di ranjangnya sendiri. Dan adegan di awal yang kita lihat terjadi pada si Neng rupanya merupakan perbuatan Frank yang Frank kini juga mengkuliti kepala dari Mawar. Frank yang telah kembali ke rumahnya pun terlihat berbicara pada salah satu manekin miliknya, yang kemudian manekin itu dipasangkan rambut milik Mawar yang telah disayat kulit kepalanya. Lantas, apakah motif sebenarnya atas apa yang telah Frank lakukan? Meet Red Lucy 86. Red Lucy 86. Pagi pun tiba. Frank dikagetkan oleh seseorang di luar yang sedang memotret patung-patung miliknya. Frank lalu menghampirinya. Ternyata itu adalah seorang wanita bernama Anna. Anna memperkenalkan dirinya sebagai seorang fotografer dan ia sangat tertarik dengan karya patung milik Frank. Frank mengajak Anna masuk ke tokonya. Anna pun berdecak kagum akan mahakarya Frank yang nampak nyata. Lalu Anna pun tak lama pamit undur diri. Name's Anna. Thank you. Lipstick on your face. Tak lama kemudian, Frank pun bersiap kembali mengincar seorang wanita untuk korban selanjutnya. Malam pun poek dan keeng. Frank membututi seorang wanita hingga ke dalam kereta KRL. Si wanita itu pun menyadari keberadaan Frank. Ia pun lari ketakutan dan meminta pertolongan. Namun tak ada seorang pun di sana. Tibalah di suatu tempat parkir. Wanita itu pun terjebak. Ia berlari ke sana kemari tanpa disadari. Tiba-tiba
Ya, Frank yang bersembunyi pun menusuk kaki wanita itu hingga ia tersungkur. Tanpa rasa takut dan belas kasih, Frank menusuk si wanita berkali-kali sampai ia tewas bersimpah darah. Dan seperti biasa, Frank menguliti kepala si wanita. Dan ini membuktikan Frank adalah orang yang mengalami kejiwaan atau seorang psikopat. Singkat cerita, esok pun tiba. Anak kembali menghampiri Frank dan meminta manekin Frank untuk dipajang di galerinya sebagai sesi pemotretan anak. Mereka berdua pun hangout bersama. Di saat itulah seketika Frank mengeluhkan rasa sakitnya dan meminta pamit kepada anak karena hendak meminum obatnya. But you won't need a prescription for it. And it comes in a nasal. Frank yang telah di kamarnya mendengar sebuah berita tentang pembunuhan berantai yang tak lain itu adalah perbuatan Frank. Dikala itu juga ia mendengar panggilan ibunya yang memanggil dirinya. Sekilas kita akan disaksikan bagaimana Frank kecil menjalani kehidupannya. Frank yang merasa kesepian pun kemudian menghubungi anak dan mengajaknya berkencan. Sepertinya Frank menyimpan perasaan kepada anak. Setelah mereka berkencan, anak pun dihubungi oleh kekasihnya dan itu membuat Frank menjadi kacau. Ketika di jalan pulang itulah Frank lagi-lagi seolah melihat ibunya dengan seorang pria. Ketika malam esok pun datang, Frank pergi ke galeri anak. Di sana, Frank bertemu salah satu klien anak bernama Bunda Rita. Ia berkata pada Frank, kalaulah manekin itu cukup menyeramkan baginya, dan itu membuat Frank kesal. Benar saja, Frank mengikuti Bunda Rita sampai ke apartemennya. Tanpa disadari olehnya, Frank sudah berada di bathtub miliknya. Frank pun lantas menenggelamkan kepala wanita itu. Loh, ternyata Bunda Rita pun belum tewas. Ia diikat tanpa sehelai benang pun oleh Frank. Rupanya Frank malah menganggap Bunda Rita itu sebagai ibunya sendiri. I'm not gonna kill you. Kemudian Frank naik ke tubuh Bunda Rita, lalu mengkuliti kepalanya dalam kondisi sadar. Sungguh-sungguh mengilukan. Setelah Frank menghabisi Bunda Rita, ia pulang, kemudian menghubungi anak. Ketika ditelepon itu, Ana berkata pada Frank, kalaulah kliennya Bunda Rita telah dibunuh seseorang. Frank yang berpura-pura simpati pun bersedia datang untuk menemui Ana. Di sana, Frank yang watado pun lalu memijat-mijat pundak anak untuk melakukan modusnya. Saat Frank ngegrepe-grepe anak pun menolaknya. Frank kemudian berkata, ini adalah takdir anak, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Lagi pula, apartemennya kan tidak terlalu jauh. Perkataan Frank itulah yang justru membuat anak menjadi curiga. Akhirnya, Ana pun menyadari jikalau itu semua perbuatan Frank. Ana menyuruh Frank pergi. Namun, Frank memaksa Ana yang kemudian membuat Ana menyerang Frank dengan pisau. Frank pun mendorong Ana. Mereka pun terlibat perkelahian hingga gugulitikan. Setelah anak berteriak, Martin tetangga Ana pun datang memeriksa. Saat pintu itu dibuka, tiba-tiba Frank pun menyerang Martin tepat di mulutnya. Martin yang masih sadar pun mencoba menyerang Frank, namun tak kena. Lalu Frank melempar tubuhnya hingga pintu kamar mandi milik anak rusak. Anak yang tersadar di pagi hari menyerang Frank dengan tangan manekin. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ana lalu menumpangi sebuah mobil yang dikendari oleh seseorang, kemudian menabrakkannya kepada Frank. Naas, mobil yang ditumpakinya malah menabrak tiang jalan dan membuat Ana terpental keluar hingga ia pun
tewas seketika. I never touched you. Not. Frank yang memang sakit jiwa pun kembali ke rumahnya dengan membawa rambut Anna yang telah dikuliti dan telah dipasang di sebuah manekin. Pada saat itulah Frank melihat seolah para korbannya bangkit. Mereka menghampiri Frank dan mencabik-cabik tubuh Frank. Meskipun hanya sebuah ilusi, Frank si pembunuh berantai itu pun tewas menyusul para korbannya. Kemudian bapak polisi pun datang. Dan film pun tamat. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah untuk kalian para kaum hawa, jangan pulang larut malam atau keluyuran malam hari, karena setiap anggota tubuh kalian adalah mahkota. Jaga dan jangan sampai dijamah orang. Saya Agent Punjab 001 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.